Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adewa Yufadillah, NIM 2008780 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan klasifikasi sistem saraf. Yang pertama itu struktur sistem saraf berdasarkan bentuknya. Satu sel saraf terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Yang pertama yaitu badan sel. Badan sel saraf adalah bagian yang terbesar dari sel saraf. Badan sel dapat berfungsi sebagai penerima rangsangan dari dendrit dan kemudian diteruskan menuju ke akson. Yang kedua yaitu dendrit. Dendrit merupakan serabut sel saraf pendek, bercabang-cabang, dan perluasan dari badan sel. Dendrit memiliki fungsi sebagai penerima dan pengantar rangsangan ke badan sel. Yang ketiga yaitu akson. Akson dikenal sebagai neurit. Neurit merupakan serabut sel saraf yang panjang dan merupakan perjuluran dari sitoplasma pada badan sel. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama neuron sensorik atau neuron aferen. Dendritnya berhubungan dengan reseptor dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Fungsinya untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Yang kedua yaitu neuron motorik, neuron atau efektor. Dendritnya berhubungan dengan neurit neuron lain dan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Fungsinya untuk mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor atau otot dan kelenjar. Yang ketiga yaitu neuron intermediate atau asosiasi dan penghubungan. Penghubungan antara neuron motorik dan neuron sensorik. Berdasarkan tempatnya, neuron intermediate dibedakan menjadi 2, yaitu neuron konektor atau penghubung antara neuron yang satu dan neuron yang lain. Dan yang kedua yaitu neuron adjustor, yaitu penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik yang terdapat di dalam otot sumsum tulang belakang. Yang yaitu klasifikasi sistem saraf. Susunan sistem klasifikasi saraf manusia tersusun dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otot dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Yang pertama itu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan dari rangka. Yang kedua itu sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer adalah saraf-saraf yang berada di luar sistem saraf pusat atau otot dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer merupakan saraf yang menyebar pada seluruh bagian tubuh yang melayani organ-organ tubuh tertentu seperti kulit, persendian, otot, kelenjar, saluran darah, dan lain-lain. Tidak seperti sistem saraf pusat. Sistem saraf perifer tidak dilindungi tulang. Sistem saraf perifer disusun oleh saraf otak atau saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu tentang konsep mekanisme kerja impuls sel saraf. Impuls adalah rangsangan atau tekanan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Di dalam impuls terdapat 2 alur proses mekanisme jalannya impuls dalam sistem saraf. Yang pertama yaitu impuls diantarkan melalui sel saraf. Impuls dapat diteruskan dan mengalir melalui sel saraf yang disebabkan
adanya perbedaan potensial listrik yang dinamakan polarisasi. Yang kedua yaitu impuls diantarkan lewat sinapsis. Apabila impuls mengenai tombol sinaps, maka permeabilitas membran prasinapsis terdapat ion kalsium menjadi meningkat. Ion kalsium kemudian akan masuk, sedangkan gelembung sinapsis akan melepaskan neurotransmitter ke celah sinaps. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu konsep mekanisme refleks. Gerak refleks dilakukan tanpa adanya impuls dari pusat saraf di otak. Urutan gerak refleks adalah yang pertama reseptor, setelah itu menuju neuron sensorik, lalu masuk sumsum tulang belakang dan melalui neuron motoris dan akhirnya menuju efektor. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu mekanisme sistem sensorik. Dimulai dengan sumsum tulang belakang, kemudian rangsangan tersebut diteruskan hingga medika oblong mata. Setelah mencapai medika oblong mata, rangsangan direspon dan ditanggapi untuk diteruskan kembali menuju pons. Setelah itu diteruskan menuju tamulus dan kapsul internal hingga berakhir pada korteks sensorik. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.